Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dari kelompok 1 kelas 9B. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan atau pemahaman apa arti dari pembelahan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Badali. Saya dari kelompok 1 kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karisma Delia dari kelas 9B kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lela Tunjara dari kelas 9B. Pembelahan sel. Pada perkembangbiakan secara generatif, terbentuknya individu baru memerlukan sel kelamin yang terdiri dari sel kelamin jantan dan betina. Sel kelamin terbentuk melalui proses pembelahan sel. Pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan sel secara meiosis, yang didahului dengan pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh somatis dan bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin germinal dan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom sel anak separuh dan kromosom sel induk. Meiosis terjadi dalam 2 kali proses pembelahan. Dengan masing-masing pembelahan terdapat 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan pertama disebut meiosis 1, dan pembelahan berikutnya disebut meiosis 2. Berikut video ilustrasinya. Mitosis merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatin bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatit bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatit bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatit akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan,
cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya dua kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sang tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub menghasilkan sel anakan. Saya Ahmad Habibi mewakili dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembahasan dari kami mengenai pembelahan sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.